Saya dengar berita angin, apakah ini benar adanya atau tidak? Ternyata ada lagi yang mau dibangun lapangan sirkuit balapan. Sekarang kita cari tanda tanya besar. Apakah sirkuit balapan ini itu bermanfaat untuk rakyat Palopo? Ini bukan main loh anggarannya. Tidak adakah pembangunan yang lebih pro kepada rakyat? Tidak adakah pembangunan yang lebih mengistimewakan terhadap kesejahteraan rakyat? Kenapa lapangan sirkuit untuk dibangun? Apalagi kami sudah dapat berita bahwa sirkuit ini belum dibangun, belum ditender, sudah ada pemenangnya. Oh, alangkah lucu negeri ini. Alangkah lucu kota Palopo ini. Begitu banyak persoalan yang terjadi di kota Palopo. Begitu banyak hal-hal yang tidak beres di kota Palopo. Kami datang untuk mengingatkan para eksekutif dan legislatif. Wahai seluruh yang ada di jabatan dan kekuasaan itu, sadarlah kalian, tegakkanlah aturan, jalankan Pancasila sebagai ideologi bangsa, jalankan amanat undang-undang, dan bahagiakanlah rakyat. Karena rakyat bahagia, penguasa yang makmur. Di situ keberhasilannya dari sebuah pemimpin. Bukan rakyat yang menderita, penguasa traktir kopi. Itu yang menjadi tanda tanya besar. Kalau hanya seperti itu, semua masalah lalu didiskusikan hanya dengan sekadar minum kopi. Saya hanya bertanya kepada wali kota Palopo, apakah dengan kita diskusi dan minum kopi itu dapat mengeluarkan solusi untuk berbicara tentang kesejahteraan rakyat? Apakah Bapak Wali Kota siap mendengarkan semua ulasan kami? Apakah Bapak Wali Kota Palopo siap mendengarkan semua yang kami persoalkan dan bisa menjawab? Jangan sampai itu judulnya cuma gambo-gambo saja. Mohon maaf Pak Wali Kota, karena kami ini butuh fakta, kami ini butuh realitas, bukan cerita omong kosong belaka. Kami sadar, kami akui pembangunan di kota Palopo itu sangat megah. Pembangunan di kota Palopo itu sangat indah. Kami sadar dan akui itu Pak Wali Kota. Yang menjadi tanda tanya besarnya, apakah seluruh pembangunan memakai uang rakyat, memakai yang namanya PAD Kota Palopo, yaitu memberikan kesejahteraan kepada rakyat dalam hal pembangunannya yang tepat sasaran. Yang menjadi tanda tanya besar, apa manfaat dan gunanya bagian balai perencanaan? Kenapa Kandi Firman tidak beres dalam beberapa penerapan dalam hal untuk pembangunan kota Palopo, dijadikan sekda kota Palopo? Ada aneh-aneh di kota Palopo. Sudah jelas orang yang tidak beres merencanakan pembangunan kota Palopo dijadikan sekda kota Palopo. Aneh memang kota ini. Di mana tupoksinya, di mana monitoringnya, dan bagaimana pengakuannya? Ini yang saya mau tanya juga kepada Pak Wali Kota. Karena kami temukan beberapa keganjalan-keganjalan tentang pembangunan kota Palopo yang mengakibatkan pembangunan yang tidak tepat sasaran, dan ini menggunakan uang rakyat. Hidup dan mati dari seorang manusia hanya disampaikan kepada manusia itu. Kenapa Martin Luther mengatakan dalam sebuah kalimat merdunya, agama adalah candu? Karena proyek itu adalah candu, bos. Hati-hati dengan agama dijadikan candu, bisa mengakibatkan proyek akan dijadikan candu. Karena kecanduannya, semua bisa dimarkup, semua bisa disalahgunakan, semua bisa dimanipulasi. Saya ingin sampaikan bahwa kami ada di sini menginginkan akhir periode dari Bapak Wali Kota Palopo menciptakan kesejahteraan satu kali saja yang bisa benar-benar kami lihat bahwa itu pro terhadap rakyat. Karena sampai detik ini kami lihat masih pada datar-datar saja. Yang menikmati mobil dinas pun banyak yang kami lihat dibawa ke pasar, dibawa ke pertemuan-pertemuan pribadi, dibawa acara kaminan. Padahal jelas bos, Presiden Republik Indonesia saja mengatakan mobil dinas itu tidak boleh dipakai di pasar, baik dirinya sendiri yang memiliki jabatan ataupun istrinya, karena itu diperuntukkan rakyat. Apalagi dipakai kelompok-kelompok tertentu hanya untuk menguatkan suara-suara dan
dan bukan mengatakan rakyat secara keseluruhan, karena ada namanya bilik kasih. Ini yang selalu kami ingatkan. Jadikanlah sesuatu yang kuat dan bertanggung jawab itu terhadap rakyat, yang bisa mengakibatkan kesejahteraan terhadap rakyat, bukan bisa membawa penderitaan. Kalau kita mau selidiki, hampir semua mobil dinas, seandainya dia tidak pandemi, warung kopi nak taruh mobil dinas, bos. Kenapa bisa? Ini adalah mobil rakyat. Presiden saja larang. Kenapa bisa diperuntukkan untuk kepentingan pribadi? Ini yang menjadi bahan diskusi kita kepada Bapak Wali Kota Palopo, supaya kita bisa sama-sama merefleksi, kita bisa sama-sama mengulas, kita bisa sama-sama memperlihatkan bahwa masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, kesenjangan-kesenjangan sosial yang ada di masyarakat tentang pembangunan Kota Palopo. Itu mungkin dari saya. Kalimat terakhir saya, Palopo adalah kota idaman. Palopo mempunyai moto tangguh dalam kebersamaan. Saya cuma mengingatkan seluruh orang yang berdiri dan terpampang di iklan sana, para anggota Muspida, silakan gunakan kebersamaan itu untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Silakan ketangguhan itu memperlihatkan kinerja dari seorang pemimpin. Ketika rakyat berteriak tentang suara kebenaran, ketika rakyat berteriak tentang suara keadilan, gunakanlah jabatan itu sebagai amanat dan kepercayaan dari rakyat. Hidup bagaikan misteri. Suatu saat Anda tidak ada dalam jabatan itu, dan Anda akan kembali kepada rakyat. Dan saat itu juga Anda akan menyesal ketika Anda mengambil tindakan yang pernah mengkebiri hati rakyat. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada seluruh segenap masyarakat Kota Palopo, bahwa pembangunan Kota Palopo masih kami hitung 24 miliar yang tidak tepat sasaran dalam proses peruntukannya. Itu saja, saya kembalikan kepada Jenlab.